Ibu-ibu, bapak, dari dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib. Lebih bersyukur lagi kita bisa berjamaah. Tentunya kita berharap sangat atas umur kita yang tersisa ini, kita berapa lama lagi umur yang terus Allah berkahi, Allah ridhoi. Keberkahan inilah yang mengantarkan kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya semangat kita dalam rangka mentaati perintah-perintah Allah, menjauhkan segala apa yang dilarangnya, dan kita pun digolongkan husnul khatimah. Salawat dan salam tiada henti-hentinya kita sampaikan juga kepada Nabi Agung kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya berharap sangat kita akan mendapat syafaat yang akhir nanti. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu yang sudah Allah tetapkan ini tentunya sesuatu yang sejak kemarin kita sudah mengangkat tema bahwa waktu ini sangat penting, modal utama kita. Dan waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sudah juga ditetapkan waktunya untuk apa. Yang jelas setiap hari kita diwajibkan sholat lima waktu. Nah, ini sebagai ketetapan mutlak bahasanya itu, tidak boleh diganggu gugat bahasanya. Nah, karena ketetapan inilah, dengan waktu yang terbatas inilah, seharusnya kita pun membuat sesuatu, membuat suatu hal ini menjadi bermanfaat. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah yang sangat terbatas ini? Yang pertama, memang kita harus membuat jadwal kehidupan kita. Karena Allah sudah membuat jadwal sholat. Terus? Iya, jadwal sholat. Nah, bagaimana dengan jadwal kehidupan kita? Setelah sholat itu ngapain? Rasanya begitu. Yang 5 waktu itu. Untuk apa setelah sholat maghrib ini, apa yang kita lakukan? Nanti setelah sholat isya, apa yang harus kita lakukan? Termasuk setelah subuh, apa yang harus kita lakukan? Kemudian nanti setelah zuhur, mungkin apa yang harus kita lakukan? Bahkan setelah asar pun mungkin kita harus apa yang kita lakukan. Karena Masya Allah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ketika waktu kita yang ada ini kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka jelas-jelas kita akan digolongkan orang yang rugi. Bertambahnya waktu pun tidak ada peningkatan, tidak ada pertambahan dalam diri kita. Kita namanya rugi. Seharusnya kita menjadi orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Minggu ini lebih baik dari minggu yang lalu. Bulan ini harus lebih baik dari bulan yang lalu. Bahkan tahun ini pun kalau bisa harus lebih baik dari tahun yang lalu. Karena kalau tidak ada peningkatan apapun, walaupun mungkin umur kita 1000 tahun, tetap ngono. Kira-kira mau ngono. Kemarin nggak bisa baca Quran, sampai sekarang belum bisa baca Quran. Nah, ini kan kebangetan namanya. Dikira teko. Teko malah masuk. Aduh ya Allah. Nah, ini kan satu kenyataan buat kita. Masa bertahun-tahun kita diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah kekuatan, mau maca Quran wae ora gelem. Kira toko mana? Ya syukur nek ora toko. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kan gambaran kepada kita apa yang sudah diberikan oleh Allah, waktu yang sangat berarti ini nyata sekali kita tidak manfaatkan. Apalagi kalau kita bagi secara umum bahwa bagaimana prestasi dunia kita. Terus apa prestasi akhirat kita? Prestasi dunia kita mana? Prestasi akhirat kita mana? Sampai detik ini bahasanya begitu.
Jadi kalau prestasi dunia saja sudah kita tidak punya, prestasi akhirat kita juga ora paten embuh. Nah ini, ya kita kan tentunya diberikan Allah akal itu tujuannya digunakan. Itulah mengapa satu yang perlu saya sampaikan tadi, bahwa mari kita buat jadwal kehidupan kita ini. Kita buat apa yang harus kita lakukan. Ya, mulai dari maghrib ini apa jadwalnya, setelah nanti isya apa, setelah sholat itu mengapa. Nah itu harus kita buat. Nah karena waktunya sudah ditetapkan oleh Allah, yang kedua setelah jadwalnya itu istiqomah. Sudah diajarkan lo istiqomah itu dengan 5 waktu sholat itu. Kan kita istiqomah. Apa ada yang sholatnya hari ini sholat besok enggak gitu? Halo, kita tahu pamannya mudah-mudahan bawang. Ya, ini sholat yang ibu-ibu ya tahu bahasanya nanti itu nek wayai untuk palang ya bukan sakit sholat kan itu kan. Jadi artinya kita sudah diberikan, diajarkan oleh Allah, diberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana kita istiqomah di dalam kebaikan. Sudah diajarkan oleh Allah. Cuman kadang-kadang kita tidak sadar. Nah ini. Jadi oleh karena itu mari kita sadarkan diri kita. Ya. Kalau saya terus terang saja ini dari keliling memang sudah saya buat jadwal. Hari ini di sini, besok di mana. Ya saya harus buat jadwal. Karena kalau tidak, ya berarti saya tidak memanfaatkan waktu. Kalau enggak di rumah baca, ya minimal baca HP. Di dalam HP nanti buka baca hadis, mungkin baca Quran, bahasanya begitu. Apa saja, membaca semuanya bila perlu. Ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk membaca bagaimana keadaan sekarang ini, dunia kita sekarang ini. Coba bayangkan sudah diresmikan tentang bagaimana orang nikah sejenis, bahkan nikah sama hewan sudah boleh sekarang ini. Coba bagaimana itu? Nauzubillah. Bahkan di Indonesia kemarin kan ada istilahnya pernikahan anjing dengan anjing. Coba bayangkan. Ya. Ditonton. Engkau masa tamannya piye? Nauzubillah. Nah ini kok aneh-aneh sudah. Apa memang tanda sudah mau akhir zaman apa segala sesuatunya. Bahkan yang lebih gila lagi, boleh nikah sama hewan. Coba. Sudah diresmikan sekarang, sudah disahkan. Ya, saya ada undang-undangnya, bahasanya begini, diperbolehkan. Ya. Tidak tahu di Indonesia nanti akan diikuti apa enggak itu saya nggak tahu. Karena orang kita juga senang aneh-aneh bahasanya. Nah, itu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi sumastaqamu, kita beristiqomah. Nah, istiqomah ini memang kadang-kadang ya dikatakan berat, ya tidak, dikatakan berat, tinggal kata kuncinya itu mau atau ya. Itu sudah diajarkan. Contohnya setelah sholat kita ngapain? Zikir. Kan sudah ada zikir. Tinggal nambah zikir yang lain. Zikir apa? Termasuk baca Quran. Baca Quran apa cukup? Kita cari maknanya. Terjemahan bila perlu bahasanya. Kita tidak usah takutlah sekarang ini. Nah, ketika kita tidak tahu, bertanya kepada orang yang mengerti. Kalau kita bingung, wah Quran ini kok yang ini, piye. Nah, tanya dengan orang yang ngerti. Ya, karena kalau kita mau ngaji betulan kayaknya kemudian wis tuwe isi wah ngaji ora penak ketok tenan orang ngerti agama kan ngoten niku. Jadi sekarang ini bahasanya dengan ilmu yang terbuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya mari kita manfaatkan, kita gunakan. Coba bayangkan ada orang hafal Quran melalui Google, enggak pakai mondok. Coba bayangkan kakak beradik hafal Quran melalui Google, orang pakai pondok pesantren. Hafal. Coba bayangkan itu. Jadi tidak modal, tidak masuk pesantren. Tapi keinginan. Jadi bahasanya itu apa? Kiainya kiai Google, ustaznya ustaz Google.
Google. Nah, bacaannya benar, bagus, sama. Kenapa? Kan cuma niru. Yang ditiru juga Ustaz Sweh Timur Tengah. Bapak bayangkan, persis lagunya juga persis sama. Bayangkan sampai seperti itu ya sekarang. Bahkan Masya Allah, belajar pun sekarang ini ya banyak. Walaupun sebaiknya kita mengguru. Seperti sekarang ini, face to face bahasanya begitu. Itulah yang terbaik. Bukan berarti mentang-mentang boleh berhasil. Sudah saya mengguru dengan belajar hadis dari YouTube, belajar hadis dari ini. Kalau seperti itu nanti namanya kita ambil kesimpulan sendiri. Wah, nanti mencak-mencak menyatakan bahwa ini salah, itu salah. Padahal rupanya kita yang salah. Na'udzu. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita buat jadwal, kemudian istiqomah. Nah, tidak kalah pentingnya kita berusaha untuk terus berzikir. Apalagi zikir ini, Masya Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketika kita berzikir, ingat Allah, hati kita akan tenang, tentram, enggak gelisah dengan keadaan yang ada. Karena segala sesuatunya Allah. Kita itu hidup kalau sudah keluar dari Allah, tidak mau mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah, adanya gelisah, resah, bahasanya begitu, rumit banget. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun harus memilih zikir-zikir apa, bahkan zikir-zikir yang mungkin ada yang utama bahasanya begitu. Di antaranya misalnya ketika kita membuka zikir dengan la ilaha illallah, bertauhid kita memaknai, kita coba merasakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian prakteknya bagaimana? Benarkah hidup kita itu hanya Allah saja? Tidak pakai yang lain-lain. Kalau pakai yang lain-lain, sudah bisa dibayangkan. Misalnya kita masih percaya kepada mbah, percaya kepada pohon, itu kan sudah lain ceritanya. Saya tidak bisa bayangkan ini kalau diumpamakan sebagai manusia. Kita punya istri di rumah, tahu-tahu ada orang, ada laki-laki lain, kira-kira kalau nesu betul. Di antara Allah juga cemburu dengan kita. Kalau kita mencari selain Allah, bergantung kepada Allah selain Allah. Na'udzu. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir apa lagi? Banyak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau hanya astaghfirullahaladzim saja, monggo dipilih. Atau bacanya istighfar, sajidul istighfar misalnya, monggo yang sudah hafal. Sehari sekali saja, sehari misalnya, sekali pagi sore saja itu cukup. Sholawat jangan lupa. Kita tentang sholawat ini, Masya Allah, setiap Jumat itu selalu diingatkan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Coba bayangkan, Masya Allah. Sesungguhnya Allah beserta malaikat bersolawat atas nabi. Jadi malaikat dengan solawat, Allah dengan para malaikat kok bersolawat kepada, memuliakan. Loh kita kok aras-arasan, malas bersolawat. Padahal dengan jelas, dengan banyak solawat kita akan mendapatkan syafaat. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir setelah kita tadi buat jadwal istiqomah, kemudian berzikir, nah ini tidak kalah pentingnya evaluasi. Kita muhasabah.
Kita evaluasi dari mulai tadi perencanaannya kayak apa, jadwal kita, kemudian keistiqomahan kita, kemudian zikir kita, kemudian ya apa yang berubah pada diri kita, apa yang sudah kita rubah dalam diri kita, apa yang dengan evaluasi ini perubahannya sudah sampai mana, baik urusan dunia termasuk urusan akhir. Jadi kalau urusan dunia saja kita upayakan seperti itu evaluasinya, insya Allah kita sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akan sukses dunia, insya Allah juga sukses akhirat. Ya, demikian mungkin yang perlu saya sampaikan. Mari kita manfaatkan waktu yang tersisa dalam kehidupan kita ini dengan ahsan amal, berbuat yang terbaik, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan yang terakhir selalu memperbaiki diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau bisa. Kita tutup dengan kabar tulis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.